Hai, saya Umi Olivatonisa. Saya akan menyampaikan bagaimana sistem ekskresi pada tubuh manusia. Ekskresi adalah sistem pembuangan zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh dan akan berbahaya apabila tetap disimpan di dalam tubuh. Ekskresi ini berbeda dengan sekresi ataupun dengan defekasi. Sistem ekskresi pada manusia ada 4, yaitu ginjal, hati, paru-paru, dan kulit. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut. Sistem ekskresi yang pertama adalah ginjal. Lalu, apakah fungsi ginjal itu? Nah, ginjal ini memiliki manfaat antara lain mengeluarkan zat racun, mengeluarkan zat sisa organik, atau mengatur keseimbangan ion-ion penting di tubuh. Selanjutnya adalah struktur ginjal. Ginjal ini memiliki 5 bagian-bagian, yaitu bagian ginjal yang pertama adalah lobus. Lobus ini terdiri atas satu piramida ginjal, kolumna yang saling berdekatan, dan jaringan korteks yang melapisi. Yang kedua adalah hilus atau hilum. Hilus atau hilum ini adalah cekungan pada sisi medial yang membentuk bukaan sebagai tempat keluar masuknya pembuluh darah dan keluarnya ureter. Bagian yang ketiga adalah sinus. Sinus ini adalah rongga yang berisi lemak yang membuka pada hilus. Yang keempat adalah parenkim. Parenkim adalah jaringan pelindung ginjal yang terdiri atas 2 bagian, yaitu korteks dan medula. Bagian kelima adalah pelvis. Pelvis atau pelvis renalis ini merupakan rongga perluasan ujung proksimal bagian atas ureter. Nah, selanjutnya adalah pembentukan urin. Bagaimana sih urin itu terbentuk? Urin itu terbentuk melalui 3 tahap. Yang pertama adalah filtrasi, yang kedua reabsorpsi, dan yang ketiga adalah sekresi atau augmentasi. Nah, yang pertama adalah filtrasi. Filtrasi ini merupakan proses penyaringan darah. Pada proses filtrasi ini menghasilkan urin primer atau filtrat glomerulus yang mengandung urea, air, glukosa, dan garam. Filtrasi ini dilakukan di glomerulus ginjal. Nah, selanjutnya adalah reabsorpsi. Nah, pada proses ini, urin primer pada kapsula Bowman akan mengalir menuju saluran pengumpul. Urin primer ini biasanya masih mengandung glukosa, asam amino, dan garam. Nah, zat-zat ini akan kembali diserap pada tubulus proksimal dan lengkung Henle sehingga menghasilkan urin sekunder. Urin ini biasanya memiliki kadar urea yang cukup tinggi. Nah, yang terakhir adalah augmentasi. Proses ini merupakan proses penyusunan urin yang sesungguhnya, yang dimana urin pada proses ini hanya mengandung urea, amonia, sisa metabolisme protein, dan zat racun yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Nah, selanjutnya urin akan menuju ductus collecting dan bermuara di rongga ginjal. Jika kandung kemih telah kosong, maka urin akan menuju kandung kemih melalui saluran ureter kandung kemih. Keadaan tubuh seseorang itu juga bisa dilihat berdasarkan warna urin loh. Jadi, bagaimana keadaan tubuh Anda saat ini? Yang kedua adalah hati atau hepar. Hati ini merupakan kelenjar terbesar yang terletak di dalam rongga perut sebelah kanan, tepatnya di atas lambung dan di bawah diafragma. Hati ini terdiri atas 2 lobus besar, yaitu kanan dan kiri, yang dibatasi oleh jaringan ikat ligamen falciformis. Selanjutnya adalah fungsi hati. Fungsi hati ini adalah membantu fungsi ginjal dengan memecah beberapa senyawa yang bersifat racun dan menghasilkan amonia, urea, serta asam urat yang akan diekskresikan ke dalam urin. Nah, fungsi hati lainnya yaitu sebagai kelenjar, hati juga berfungsi menghasilkan empedu, trombopoietin, albumin, angiotensinogen, enzim arginase, enzim glutamat oksaloasetat, transferase, glutamat pirufat transferase, dan laktat dehidrogenase. Fungsi lainnya juga adalah menyimpan glikogen, lemak, zat besi, zat tembaga, serta vitamin A, D, dan B12.
mengaktifkan vitamin D bersama-sama dengan ginjal, fagosit bakteri yang dilakukan oleh makrofag sel kuver, degradasi amonia menjadi urea, dan degradasi hormon insulin dan beberapa hormon lainnya. Nah, selanjutnya adalah paru-paru. Paru-paru ini merupakan organ ekskresi karena mengeluarkan sisa metabolisme berupa CO2 atau karbon dioksida dan H2O berupa uap air. Dihasilkan pada proses katabolisme respirasi intraseluler atau menggunakan senyawa kompleks berupa karbohidrat, protein, atau lemak. Nah, dapat kita lihat pada reaksi berikut. Nah, yang terakhir adalah kulit. Kulit ini adalah organ terbesar yang menutupi area tubuh. Fungsi dari kulit antara lain ekskresi, yaitu mengeluarkan lemak dan keringat. 2. Melindungi tubuh dari mikroorganisme, radiasi UV, iritasi kimia, ataupun gangguan mekanik. Yang ketiga adalah mengatur suhu tubuh. Dan yang terakhir adalah metabolisme tubuh. Nah, selanjutnya adalah struktur kulit. Yang pertama adalah epidermis atau bagian terluar. Bagian ini terdiri atas 5 lapisan, yaitu stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum basilis atau germinativum. Yang kedua adalah dermis. Dermis ini dipisahkan oleh membran dasar atau lamina yang tersusun dari 2 lapisan jaringan ikat, yaitu lapisan papilar dan lapisan retikuler. Nah, lapisan yang ketiga adalah hipodermis atau subkutanus. Ini merupakan lapisan yang mengikat kulit secara longgar dengan organ-organ di bawahnya. Lapisan ini banyak mengandung lemak, pembuluh darah, dan ujung saraf. Kulit juga sebagai pengatur panas atau termoregulasi dan mengontrol pengeluaran keringat. Nah, cara kulit mengatur panas tubuh yaitu dengan cara 1. Pemancaran, yang kedua pengaliran atau konveksi, yang ketiga adalah konduksi, dan yang terakhir adalah penguapan atau evaporasi. Berikut adalah cara kulit mengontrol pengeluaran keringat. Nah, seperti yang terjadi kalau cuaca sedang panas itu, tubuh kita lebih sering berkeringat. Sedangkan saat cuaca dingin, tubuh kita sedikit berkeringat, tetapi kita sering merasa ingin buang air kecil. Karena memang pengeluaran keringat itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu suhu lingkungan, aktivitas tubuh, emosi, dan kondisi psikis. Yang pertama adalah gangguan pada sistem urinaria, seperti glikosuria, albuminuria, batu ginjal, diabetes mellitus atau biasa disebut kencing manis, diabetes insipidus, poliuria, gagal ginjal atau anuria, uremia, dan nefritis. Yang kedua adalah gangguan pada organ hati. Nah, ada beberapa penyakit seperti penyakit hati atau liver. Lalu ada sirosis hati, yaitu berubahnya sel-sel hati menjadi jaringan ikat fibrosa. Hemokromatosis atau kelainan genetik yang menyebabkan tubuh menyerap zat besi terlalu banyak. Yang ketiga adalah gangguan pada organ paru-paru. Gangguan ini biasanya seperti TBC, asma, dan kanker paru-paru. Yang terakhir adalah gangguan kulit. Nah, gangguan ini itu seringnya disebabkan oleh infeksi jamur ataupun infeksi bakteri. Ada beberapa cara untuk menjaga kesehatan sistem ekskresi, seperti rajin olahraga, makan makanan sehat, minum air putih yang cukup, tidak mengkonsumsi junk food terlalu sering, minum alkohol, ataupun merokok. Saat ini sudah ada beberapa teknologi sistem ekskresi, seperti cuci darah, transplantasi ginjal, dan ESWL. Sekian video biologi tentang sistem ekskresi dari saya. Dan maaf apabila ada kesalahan dari apa yang telah saya sampaikan. Tetap semangat belajar.